Hai Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan What I Need to Tell You untuk Taurus Kolektif Sun Moon Rising Venus dan Mars di bulan Februari 2025 ya guys. Oke, aku disuruh ngomong sama kamu Taurus. Mengenai apa Ray, aku masih belum tahu karena aku ini tarot reader. Kartunya terbuka dulu baru aku bicara ya. Tapi yang jelas ini pesan penting untuk kamu guys di tengah-tengah kesibukanmu menjalani bulan Februarimu. Mudah-mudahan setelah menonton readingan ini, mendengarkan pesan ini, kamu bisa mendapatkan manfaat yang kamu perlukan, oke? Aku bicara dengan banyak taurian sekaligus ya guys. Jadi nggak semua taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri, yang jelas jangan dipaksain ya. Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, what we've got here Taurian, this is the Ten of Swords guys. Ini kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. It's ongoing right now in your life. Ini pembayaran karma biasanya guys ya. Mungkin berkaitan dengan Libra, Gemini atau Aquarius, but you are still on process in karmic payment, aku lihat di sini. Dan 10 guys itu adalah angka terakhir di kartu tarot ya. Setelah 10 tidak ada 11, tidak ada 12, 10 yang terakhir. So this is ending too. Banyak tarot reader yang akan bilang kalau Ten of Swords datang ini adalah ending dari masa-masa menyulitkan, masa-masa kesukaran di bulan Februari ini guys. Aminkan aja Taurus ya. Yang pasti nobody can help you guys dalam masa-masa The Ten of Swords. Tidak ada yang bisa membantumu selain dirimu sendiri. Untuk keluar dari kesulitan ini, hanya kamu yang bisa berjuang. Orang mungkin akan support kamu guys, atau bisa jadi semesta akan support kamu, but you need to do something to escape from this energy, oke? Begitu The Ten of Swords selesai, akan masuk ke The Ace of Swords. Ace of Swords itu new beginning guys, atau accepting a new situation. Kayak ada perubahan yang terjadi dalam hidupmu guys. Dan ini bukan akan terjadi di Februari, enggak. Dari beberapa waktu sebelumnya kamu udah merasakan ada perubahan. Dan kemudian ketika setelah The Ten of Swords selesai, masuk ke The Ace of Swords, that's a new beginning. You need to accept a new situation. Oke, kamu harus terima guys. Harus terima, because that's good for you. Ten of Swords kamu ini mungkin berkaitan dengan ending atau berakhirnya hubungan dengan seseorang, dan kemudian Ace of Swords itu berarti kamu akan single ya, bisa jadi begitu. Atau The Ten of Swords ini adalah pekerjaan kamu yang kacau balau, karirmu guys, dan kemudian ujung-ujungnya karirmu berakhir di situ, di tempat itu. Dan kemudian ketika Ace of Swords datang, kamu akan memulai situasi baru dalam hidupmu, mungkin karir baru atau pindah karir guys, atau beda cara untuk cari uang, whatever. Tapi yang jelas Ace itu akan selalu bagus, dan itu reward atau hadiah. So you just need to accept that. Accepting situation, it's the meaning of Ace of Swords. Setelah Ten of Swords biasanya akan datang Ace of Swords ya. Oke, mari kita lihat dulu ceritanya seperti apa nih. Halo Taurus. Temperance. Kalau Temperance datang guys, dijaga supaya tidak jatuh ya. Siapa yang menjaga Ray? Semesta tentunya. Karena Temperance ini major arcana, ini datangnya dari Tuhan begitu. Tuhan akan jaga supaya tidak jatuh. Di masa-masa tersulitmu pun kamu akan bisa melewatinya dengan baik. Jadi kayak it's not like the Strange seperti kartu yang untuk memberikan kekuatan begitu. Temperance ini kayak tidak memberi kamu kekuatan guys, tapi akan menjaga kamu, akan mengawasimu. Kenapa tidak datang the Strange? Because you are still get your power, have your power on you. You just need to do atau to use that power to make you out of the Ten of Swords energy, okay? The Temperance ini akan menjaga kalau kamu kayak mau limbung gitu guys, ditahan gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau mengganggu kamu keluar dari the Ten of Swordsmu tadi, X Factor misalnya, Temperance ini akan menjaga, jangan ganggu dulu gitu. Coba bayangkan kayak ada anak-anak yang mau belajar berdiri guys, oke? Dan kemudian dia tuh kan lagi goyang ya, tapi dia punya kekuatan untuk berdiri karena memang udah waktunya dia berdiri dan kemudian belajar berjalan. Nah tiba-tiba misalnya ada seekor anjing keluarga begitu mau gangguin, kalau diseruduk anjing keluarga aja gitu misalnya guys, dia lagi coba untuk
menyeimbangkan badannya supaya bisa berdiri, itu kan jatuh lagi. Nah, Tempers ini tujuannya menggeser, menyuruh anjing itu jangan mendekat, jangan, kayak begitu, kayak orang tuanya gitu deh. So lucky you Taurian, I think here, because rising up from a very hard or difficult situation, the Temperance will take care of you ya. Cross by the Six of Wands, ini menang guys. Wow. Jadi bulan Februari ini sebenarnya bulan kemenangan, akhir dari masa The Ten of Swords ya. Menang atau nggak menang, kamu itu kamu yang tentukan Taurus. Karena Six of Wands adalah minor arcana, Temperance yang major arcana. Ini dari semesta, ini guys dari kamu. Jadi ini kerjasama, kolaborasi antara kamu dengan semesta untuk menegakkan the Six of Wands. Kalau Six of Wands sudah tegak guys, ini tentang kemenangan ya. It's like returning home, coming back to the place where you belong to. Karena the Six of Wands itu pun kayak gitu guys. Jadi kamu tuh kayak mengalami the Ten of Swords itu karena berada di tempat yang salah, karena berada di situasi yang salah, bersama orang yang salah, melakukan hal yang salah. Dan kemudian Temperance ini akan mengajari kamu tentang gimana caranya coming back home. Karena the Six of Wands adalah victory atau coming home katanya ceritanya. Homecoming ya. Jadi kayak kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang tepat. You need to fight for that. You already know which one is a good way, which one is a wrong way, katanya Taurus. Kalau kamu saat ini bingung yang mana ya jalan bagus, jalan yang benar, yang mana jalan yang salah. Masa sih jalan ini yang aku tempuh saat ini salah? Masa sih karirku ini salah? Masa sih orang yang di sampingku ini salah? Kalau kamu kebingungan guys, ini bukan readinganmu. Karena di masa Temperance dan Six of Wands miring, kamu udah tahu guys. Kamu udah tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kamu hanya perlu tetap fokus ke yang benar tersebut supaya kamu coming home atau homecoming istilahnya, back to the right path, kembali ke jalan yang tepat katanya. Aku nggak tahu itu apa, kamu yang tahu ya. Fokusnya adalah the Queen of Pentacles. Yang membuat kamu selalu berada di jalan yang salah itu adalah prinsipmu yang aku rasa tidak dibutuhkan lagi guys di bulan Februari ini. You need to live something that doesn't deserve you anymore, that doesn't serve you anymore. Kayak nggak berguna lagi untukmu. Berarti itu dia ciri-cirinya ya. Untuk kamu yang resonate dengan readingan ini guys, kamu melakukan sesuatu yang tidak berguna, kamu tahu itu nggak berguna, segera hentikan. Jangan buang-buang waktu di situ. Kamu sedang mempertahankan sesuatu yang useless, sia-sia. Jangan pertahankan lagi guys. Itu jalan salah yang kamu tempuh. Begitu kamu tidak mempertahankan lagi, kamu masuk ke jalan yang benar atau yang disebut dengan homecoming tadi. Itulah tandanya nanti kamu telah menegakkan the Six of Wands-mu ya. Kalau the Six of Wands sudah datang guys, itu artinya menang telak ya. Jadi kamu keluar dari the Ten of Swords-mu dan Ace of Swords akan datang. Karena setelah the Ten of Swords, Ace of Swords. Ace of Swords adalah accepting new beginning. Apapun itu ceritanya, yang baru jauh lebih bagus Taurus daripada yang lama dan tidak bermanfaat. Sekali kita ulangin Taurus, apapun itu yang baru, even membingungkan, even gak ada kejelasan, even kayak masih belum pasti, itu jauh lebih bagus daripada yang lama tapi tidak ada perkembangan. Oke, because we need to moving guys, ya nggak sih? Di dunia ini kita kan harus bergerak terus guys. Kalau nggak percaya tanya aja sama dokter spesialis. Dok, apa yang perlu saya lakukan untuk saya tetap sehat dan kemudian menikmati hidup ini? Banyak bergerak, dia pasti bilang semakin banyak bapak atau ibu berolahraga, bergerak aktif bapak ibu, kehidupan bapak dan ibu akan semakin berkualitas. Dia pasti bilang begitu. Same like energy itu ya. Jangan mau stuck kayak swam gitu. Swam itu apa guys? Swam itu kayak kubangan. Kubangan itu kan jorok ya, udah bau gitu ya. Yang stuck itu kayak kubangan, ingat aja deh. Jadi lebih bagus guys mengalir, entah kemanapun itu nanti air itu mengalir, daripada stuck di kubangan. Itu yang perlu kamu ketahui guys di bulan Februari ini di readingan What I Need to Tell You, oke? The Three of Pentacles, oh you are a hard worker. Kamu pekerja keras guys, oke. Beberapa di antara kalian mungkin akan mendapat cemoohan dari orang guys karena mau keluar dari kubangan ini. Don't listen to them, because this is your life Taurian. Oke, you running your life. Jadi orang memang bebas berkomentar apapun tentang kehidupan kita guys. Sama seperti kita bebas berkomentar apapun tentang kehidupan orang lain, tapi yang menjalani kehidupan adalah orangnya sendiri. Sama seperti kamu. Let's say misalnya, lu mau tinggalin itu, lu mau keluar dari situ, lu mau accepting new beginning. As a sort, kalau misalnya orang begitu, mereka tuh nggak akan membantu kamu Taurus. Mereka tuh hanya taunya berkomentar. You need to take action. Ingat guys, the Ten of Swords,
Apa kalimat kuncinya? Nobody can help you. Siapapun orang yang berkomentar di sekelilingmu saat ini Taurus, baik itu yang baik atau yang buruk, they cannot help you. Only you can help yourself untuk masuk ke the Ace of Swords. Kamu udah punya strategi tentang doing something. Baunya itu hard working guys, kerja keras, apapun itu aku nggak tahu. Saya misalnya meninggalkan pekerjaanmu saat ini dan kemudian masuk memulai bisnismu. Di bisnisku ini aku akan mungkin siang malam nggak tidur dulu selama 2 bulan atau 3 bulan ke depan. That's the Three of Pentacles. Oke, just do it guys. Selama kamu keluar dari kubangan ini yang airnya mandek tadi, yang baunya minta ampun itu, you will be just fine. Oke, Temperance will always be with you. The Two of Swords, ada kebimbangan memangnya dari beberapa waktu sebelumnya, kayak ragu-ragu bisa nggak re, bisa, because you don't have option guys, you just need to make a movement. Kubangan air itu guys, nggak ada way outnya. Bayangkan ada kubangan air di situ, biasanya banyak buaya guys. Kalian suka jalan-jalan outdoor? Jadi kalau misalnya udah ada air gitu yang tenang, diam, dan katanya nggak ada jalur keluarnya atau outletnya, kalaupun ada kecil banget gitu. Jadi bisa bertahun-tahun itu air di situ menggenang. Di situ banyak buayanya, banyak bakterinya, banyak virusnya guys. Bahkan bakteri ribuan tahun mungkin ada di situ. Ya masih belum ada antibiotiknya. Jangan lu masuk ke situ. Jangan lu masuk ke situ guys, oke? Ada Two of Swords is like living this swamp or not. Yes, leave that swamp ya. Kubangan itu harus kamu tinggalkan katanya. Chariot moving on. Taurian. My Taurian. Jadi begitu kamu tegakkan the Six of Wands ini guys, kamu akan menemukan Grabmu, Gokarmu, Ubermu, kamu akan temukan. The Six of Wands ini adalah usahamu sendiri untuk bisa meninggalkan, keluar dari swamp tadi ya. Jadi ternyata kamu nggak akan ribet-ribet guys untuk menuju Ace of Swords karena sudah disediakan vessel. Semesta itu kayak sudah menunggu kamu dengan kendaraan untuk membawamu pergi dari situ katanya. Jadi kamu nggak akan jalan kaki, nggak akan ribet-ribet. Kan kamu planning kan hard working ya guys, nggak ada hard working. Balik ke contohnya biar kamu gampang ngeh Taurus. Udah enak banget gue dengan kerjaan gue saat ini. Karir nggak berkembang 7 tahun terakhir, gaji nggak naik-naik, dimarahin bos karena nggak digaji lagi. I need to get out from this swamp, kubangan tadi. Dan kemudian mungkin aku akan buka warung ya, tapi ya namanya belum pernah buka warung, modal juga dikit. Mungkin aku akan kayak warung-warung Madura deh, 24 jam ya, nggak apa-apa lah tidur di warung dulu. Itu kan kerja keras versimu ya. Ternyata nggak perlu sampai kayak gitu katanya guys, karena The Chariot ini membuat manusia tidak perlu bekerja keras, karena ini membawa dengan cepat ke level baru atau ke situasi baru yang jauh lebih menyenangkan, jauh lebih baik daripada kubangan tempat di mana kamu berada saat ini. Oke, Magician. Look at this Taurian. So I think 2025 is your lucky year. Itu bukan pepesan kosong Taurus. Kalian pernah dengar itu guys lewat di TikTok atau di Instagram. Kalau kalian suka kata kunci zodiak atau spirituality atau astrology, oke? 2025 adalah tahun keemasan Taurus. This is Magician. But you need to do something first. Guys, di dunia ini gak ada yang jatuh dari langit. Tai burung doang yang jatuh dari langit. You need to do something first. Dan kemudian guys, action, niat yang baik, semangat, didukung dengan takdir yang baik. Apa jadinya? Keajaiban. Sekali kita ulangi Taurus, ini penting. Niat dan action, tujuan yang baik dari orangnya, didukung dengan takdir yang baik, jadinya Magician, miracle, keajaiban. Ini tersedia untukmu guys, dimulai dari Februari ini. Jangan sampai kamu memilih untuk tetap berenang-renang di kubangan yang sama. Ingat guys, banyak bakterinya. Bakteri ribuan tahun yang lalu. Masih belum ditemukan antibiotiknya. Kalian pernah ke Labuan Bajo guys? Di situ ada pulau yang namanya Pulau Komodo. Rinca sih sebenarnya. Ada hewan yang namanya komodo di situ. Komodo ini guys, sebenarnya menggigit paling bikin patah tulang aja. Patah tulang diamputasi selesai. Tapi guys, kalau kena gores oleh taringnya dan kemudian kena ludahnya aja katanya, itu bisa mematikan orang. Karena ludahnya itu ada ribuan bakteri. Bakterinya itu dari bakteri zaman purba. Belum ditemukan antibiotiknya. Jadi kalau misalnya ribuan bakteri kena ke badan kita, harus ada ribuan injeksi antibiotik. Dan itu tidak akan sanggup untuk ditahan oleh tubuh kita. Kita nggak akan sanggup menahan ribuan injeksi antibiotik di waktu yang bersamaan. Jadi begitu digigit komodo, pilihannya hanya mati.
begitu swampmu atau kubanganmu saat ini. There's no other option but die. You need to get out from that shit situation, Taurian. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu, Taurus Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan What I Need to Tell You untuk bulan Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya, Taurus. Thank you very much. Dadah guys.